warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, untuk kali ini kita bertemu lagi. Mata pelajarannya itu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Ketua kelas, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Pak absen dulu ya. Afika hadir. Alvin, Bulan, Zahra. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan di depan semua. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan berpikir komputasional. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Ini nanti tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Ya, jadi yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi konsep berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, kedua tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang sebenarnya apa manfaatnya kita belajar mengenai berpikir komputasional ini? Banyak sekali manfaatnya. Di sini Pak sudah tuliskan, ada dua manfaat penting kalau kalian menguasai berpikir komputasional ini. Yang pertama, itu kalian akan belajar menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicari solusinya. Jadi, masalah yang kompleks atau masalah yang sulit itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, kalau bisa diurai masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua, itu berpikir komputasional dapat melatih otak untuk berpikir sistematis dalam setiap langkah menyelesaikan masalah. Jadi, masalah kalian sehari-hari yang kalian temui, itu bisa kalian selesaikan dengan cara berpikir komputasional ini. Nah, sebentar kita akan lihat yang bagaimana itu berpikir komputasional. Bisa dipahami ini? Oke. Pak akan lanjut. Nah, sekarang kita akan sudah mulai masuk. Apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana itu berpikir komputasional, ini Pak akan bagikan sama kalian dulu LKPD-nya. Ini 1, 2. Nah, ketika sebentar kalian akan menyaksikan video mengenai bagaimana itu berpikir komputasional. Hal-hal penting yang ada pada video itu bisa kamu tulis pada LKS, ada lembar yang kedua kalau tidak salah. Lembar yang kedua. Bisa dibuka di situ lembar yang kedua? Jadi tulislah hal-hal penting dalam video yang ditampilkan. Jadi silakan kamu tulis hal-hal penting yang ada di video nanti di situ. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditulis di bagian yang di bawahnya. Bisa? Oke, jadi sambil kalian menyaksikan video, kalian bisa menulis hal-hal penting apa yang terdapat pada video tersebut. Silakan berbagi, karena di masing-masing kelompok dia ada terdapat 2 LKPD ya. Ada 2 LKPD-nya di situ. Oke, kita akan saksikan yang bagaimana itu berpikir komputasional.
Kebenaran komputasional T. Hai teman TC, coba tebak apa artinya. Oke. Jadi itu tadi pengantar atau materi mengenai berpikir komputasional. Nah, di sini terakhir dia kasih satu contoh soal. Ada sebuah bis yang akan membawa 3 kelompok anak. Yang pertama kelompok anak yang akan berhenti di restoran. Yang kedua kelompok anak yang berhenti di hotel. Yang ketiga kelompok anak yang akan berhenti di museum. Nah, pertanyaannya dari supir ini, koper kelompok anak yang mana yang harus dimasukkan terakhir? Supaya memudahkan dia nanti ketika kelompok anak itu turun mengambilnya. Apa alasannya? Karena lebih gampang diambil. Oke, mantap. Jadi sudah ada jawaban yang berbeda. Yang pertama bilang anak yang turun di museum. Karena dia turun paling terakhir. Ada jawaban yang bilang harus anak yang ingin pergi ke restoran. Kenapa? Karena supaya mudah untuk mengambilnya. Iya kan? Nah, sekarang untuk kamu lebih memahami contoh soal ini, kalian akan menyelesaikan LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Supaya kalian tahu, oh ternyata berpikir komputasional itu yang seperti ini. Jadi, sebentar baru kita selesaikan LKPD-nya, baru kita pulang ke sini. Jawab pertanyaannya. Yang mana sebenarnya yang harus terakhir dikasih masuk kopernya. Oke? Kita lanjut. Sebentar baru kita kembali lagi untuk menjawabnya. Nah, apa-apa tadi landasan berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Apa yang pertama? Iya, jadi yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Sama yang terakhir adalah algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini poin penting dari berpikir komputasional. Ada 4. Nah, bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa Pak lanjut? Oke. Nah, sekarang untuk lebih memahami bagaimana berpikir komputasional, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak bagi di halaman 3-nya. Coba silakan dibuka halaman 3. Di situ ada 2 LKPD Pak bagi, masing-masing LKPD memiliki kasus yang berbeda. Studi kasusnya. Silakan dibaca dulu studi kasusnya, kemudian mulai dijawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan angkat tangan ditanyakan langsung ke Pak. Ya, tidak usah sungkan-sungkan. Langsung ditanyakan. Bagaimana? Ya? Oh, tulislah langkah-langkah sistematis itu berarti dia langkah-langkah berurutan. Apa dulu pertama, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Begitu itu yang maksudnya sistematis. Jadi misalnya kalau kamu mau merebus mie, istilahnya macam kamu mau merebus mie, berarti langkah pertama apa yang harus kamu lakukan kalau mau merebus mie? Kasih panas dulu airnya. Iya kan? Habis kasih panas airnya kalau sudah mendidih baru dimasukkan minyak. Itu yang dia maksud langkah-langkah sistematis. Jadi kalau kamu punya di sini langkah-langkah sistematis untuk menyiapkan isi tasmu, apa dulu pertama yang kamu lakukan? Baru kedua apa? Ketiga apa? Di sini kan kamu sudah tulis apa? Menyiapkan buku sesuai mata pelajaran, kemudian melihat jadwal mata pelajaran, kemudian membawa alat tulis. Nah sekarang, kalau dari ketiga langkah-langkah ini, mana yang paling duluan? Melihat jadwal mata pelajaran, berarti itulah yang pertama, begitu. Baru itu yang mana yang kedua? Iya, itu berarti kamu sudah paham. Kalau di sini kan dia masih tak acak, belum berurutan. Kalau di sini kamu sudah harus urutkan. Mana yang pertama? Kan tidak mungkin menyiapkan buku sesuai mata pelajaran, baru habis itu melihat jadwal. Toh? Berarti
Kamu sudah mulai tahu itu letaknya. Silahkan. Iya. Sudah? Coba. Mana yang tadi? Yang ini yang tadi? Yang ini. Oke. Nah, sudah. Ini kan sudah dia maksud urutannya. Karena kan kamu sudah koma-koma. Bisa juga kamu tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begini juga boleh. Karena ini kan kamu sudah batasi-batasi dengan koma, toh? Iya, begitu. Oke. Pak lihat sudah selesai semua? Nah, sekarang kita akan masuk pada presentasi. Yang setiap kelompok mohon tenang, lihat yang dibaca oleh kelompok nanti yang tampil untuk presentasi. Kalian perhatikan di situ ada 2 LKPD dengan 2 studi kasus, ya. Jadi dilihat kalau misalnya kelompok 2 misalnya membacakan studi kasusnya tentang yang tas sekolah, maka kalian lihat LKPD yang tas sekolah yang kalian punya. Apakah ada perbedaan atau sama? Ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, kita akan mulai presentasinya. Pak minta untuk yang awal, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Di studi kasus itu kan ada 2. Silakan dipilih salah satu dulu. Yang mana? Yang apa itu studi kasusnya? Belanja di kantin sekolah. Jadi kelompok lain, silakan perhatikan LKPD kalian yang belanja di kantin sekolah. Silakan perhatikan LKPD kalian yang belanja di kantin sekolah. Oke, yang lain tenang, masing-masing kelompok tenang. Silakan kelompok 1 yang jadi moderatornya. Oke, nomor 1 sama nomor 2 dulu. Baca dulu studi kasusnya. Yang lain perhatikan yang LKPD sama kalian. Itu memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu agar mengetahui makanan mana yang akan dibeli. 2. Pengenalan pola. Apa saja makanan yang sering kamu beli, yaitu nasi kuning. Selain harganya murah, makanan tersebut sudah pasti mengenyangkan. Oke, jadi terima kasih kepada kelompok 1. Jadi dia sudah bacakan, berikan aplaus untuk kelompok 1. 2 langkah yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Yang pertama adalah dekomposisinya, yang kedua dengan pengenalan pola. Dekomposisinya apa-apa tadi? Memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu agar mengetahui makanan mana yang akan dibeli. Ya, memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu. Yang di kelompok lain, ada kira-kira yang mau ditambahkan di situ? Yang sudah kalian kerjakan? Sama? Memilih makanan juga menanyakan harga dulu? Kelompok 2? Sama? Tidak apa-apa beda. Kelompok 2 punya beda, apanya yang beda di situ? Yang lain dengar. Sama? Menanyakan harga? Baru membeli? Oke. Kelompok 5. Coba lihat LKPD-nya yang belanja di kantin sekolah. Yang studi kasusnya belanja di kantin sekolah. Dekomposisinya sama tidak dibaca dengan yang kelompok 1 tadi? Sama? Oke. Terima kasih kelompok 1. Itu, ada lagi? Sudah? Oke. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk kelompok 4. Jadi sekarang perhatikan ke depan semuanya. Di sini dari kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah membacakan. Kalau kelompok 3 tadi punya ada melihat mata pelajaran, menyiapkan buku, membawa alat tulis. Di kelompok 4 ternyata untuk algoritmanya itu dia tulis menyiapkan dari malam hari, kemudian menulis mata pelajaran di buku. Nah, langkah-langkah kalau kamu mau membawa buku mata pelajaran ke sekolah, apa langkah pertama yang harus kamu lakukan di rumah?
Ya. Yang pasti pertama kamu harus melihat jadwal mata pelajarannya dulu. Setelah kamu lihat mata pelajarannya, apalagi setelah itu? Menyiapkan bukunya sesuai mata pelajaran yang ada. Yang ketiga apa lagi? Jangan lupa harus membawa alat tulisnya. Ya. Jadi, studi kasus 2 yang Pak berikan sama kalian ini yang berkaitan erat dengan kehidupan kalian sehari-hari, itu sebenarnya berkaitan erat juga dengan materi mengenai berpikir komputasional ini. Supaya ternyata, kamu tahu bahwa dalam kehidupan kalian sehari-hari, itu sebenarnya kalian sudah menerapkan yang namanya berpikir komputasional ini. Cuma kamu sendiri tidak sadar. Ternyata kamu sudah melaksanakannya. Jadi, itulah langkah-langkah nanti ketika kalau sudah masuk di materi selanjutnya, harus seperti ini. Mulai dari dekomposisi dulu. Baru lanjut ke pengenalan pola. Habis itu abstraksi. Dan terakhir algoritma. Oke, sekarang kita sudah di penghujung mata pelajaran kita hari ini. Kita lihat. Kesimpulan kita untuk pada pelajaran kali ini adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Dengan belajar berpikir komputasional, kita jadi lebih mudah memahami masalah, menyusun langkah-langkah solusi, dan menjadi lebih cermat dan kreatif serta mandiri dalam berpikir. Jadi berpikir komputasional ini membuat kalian lebih cermat, kreatif, dan mandiri dalam berpikir. Jadi itu pentingnya bahwa kalau kalian menerapkan berpikir komputasional di rumah. Nah, kita lanjut. Nah, refleksi pembelajaran. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran ini, Pak bagikan kertas ke kalian satu persatu. Silakan kamu tulis, jawab pertanyaan yang ada 3 pertanyaan di depan. 1, 2, 3, 4. Berapa orang? 5 ya? Bagi. Silakan langsung jawab pertanyaan yang di depan. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Nomor 1, langsung jawabannya. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Jadi untuk bagian yang paling menarik itu misalnya dari awal tadi, penayangan video, atau kalian berdiskusi, atau yang presentasi, bagian mana yang menurut kalian menarik? Apa yang bisa guru lakukan untuk membuat pembelajaran lebih baik? Jadi berikan saran kepada Pak supaya pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Silakan. Langsung jawaban. Mana? Sudah? Iya. Sekarang duduk, perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan semuanya ke depan. Sudah selesai refleksi tadi, kalian sudah tulis? Kita lanjut. Nah, untuk tugas di rumah kalian, coba kalian lihat, buatlah berpikir komputasional dari rutinitas pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Berarti yang kamu buat itu dari kamu bangun pagi. Apa yang kamu lakukan sampai dengan kamu sudah berangkat ke sekolah. Jadi itu yang kamu akan kerjakan di rumah nanti. Ya, rutinitas pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Ternyata sudah terakhir. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, Pak cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik sekalian. Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh. Silakan istirahat.